Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali Allah anugerahkan kepada kita kemudahan untuk kita sama-sama duduk bersimpuh dalam rangka kita tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Terlebih yang kita kaji adalah perkara yang sangat pokok dari perkara agama kita, yaitu kita mempelajari tentang 4 kaidah yang menjelaskan tentang hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk ke kaidah yang ketiga, itu bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia yang mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyembah kepada malaikat, menyembah nabi, orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan. Tapi apa? Rasulullah SAW memerangi mereka secara keseluruhan dan tidak pilih-pilih. Kenapa? Karena semua mereka itu adalah musyrikin, ya, musyrikin. Maka tidak dibedakan apakah yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang bernyawa, makhluk yang punya akal, ataukah benda mati. Ini tidak dibedakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hakikat kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan nabinya untuk apa? Memerangi mereka secara keseluruhan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 193, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka. Allah mengatakan kepada Rasulnya, perangilah mereka sehingga tidak lagi terjadi fitnah. Apa makna fitnah di sini? Al-Tarsi yang menjelaskan makna fitnah adalah syirik kepada Allah. Perangi mereka sampai habis kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakuna ad-dinu lillah, dan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya, ini ayat sifatnya umum. Diperintahkan Allah agar Rasul dan para sahabat memerangi orang musyrik tanpa terkecuali, apapun yang mereka sekutukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis kitab ketika beliau menyebutkan ada yang menyembah kepada matahari, bulan, itu ada dalilnya, ya, dan ada contohnya. Yang itu semua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ataupun membacakan dalil bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan. Ya, ada yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan. Sebagaimana di dalam surat An-Najm di ayat yang 19 sampai 20 Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apa menurut kalian, apa pendapat kalian tentang Lata wal Uzza wa Manat yang nomor 3-nya, yaitu tentang Lata, Uzza dan Manat. Apa itu Lat? Ya, kita ulang sedikit. Lat, ya, dikatakan para ahli tafsir, ini ada 2 qiraah, ada 2 bacaan.
Bisa yang pertama adalah dibaca lata tanpa ditasydid. Lata tanpa ditasydid. Makanya dimaksudkan lata di sini adalah nama patung, ya, berhala yang ada di daerah Taif. Yaitu batu kemudian dipahat, kemudian dibangun di atasnya bangunan-bangunan, dibikin tire, ya, tirenya seperti Ka'bah, ya, tirenya seperti Ka'bah. Nah, kemudian ini dijadikan sesembahannya oleh orang-orang musyrik, ya, yang datang dari Bani Saqif dan sekelilingnya dari kabilah-kabilah yang ada. Ini sembahan mereka apa? Lata. Adapun makna lata yang kedua dengan ditasydid lata, ya, lata. Afara'aitumul lata, pakai ditasydid. Maka maknanya adalah apa? Itu terambil dari kalimat lata yalutu. Itu orang yang ngadon kue. Jadi digambarkan bahwa si Pak Lata ini memang orang soleh, ya, memang orang soleh yang kerjaan dia ini kapan datang musim haji dia selalu bikin kue, ngadon sendiri, masak sendiri, bagikan sendiri secara gratis. Siapa saja yang mau ambil, yang penting jamaah haji silahkan ambil majanan, digratiskan di situ. Insyaallah, ya. Maka tatkala Pak Lata ini yang terkenal kesolehannya meninggal, ya, tatkala Pak Lata meninggal, ya, yang terkenal dengan kesolehannya, maka iblis ini membisikkan kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Apa bisikannya? Tuh, dibikin saja patung, gambar, ya, kemudian kita letakkan di tempat ibadah kita. Apa fungsinya? Adalah untuk memotivasi agar kita memiliki semangat ibadah seperti Pak Lata ini. Belum disembah Bapak sekalian, belum disembah, sampai akhirnya bahwa generasi ini habis sama sekali, mati semua, kakek, nenek, anak-anak mereka mati, tinggal cucu-cucunya ini. Maka iblis datang kembali kepada manusia. Apa yang mereka bisikan? Iblis membisikkan kepada manusia agar jadikanlah mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan Allah bahwa agar apa? Agar rohnya orang-orang yang mati ini, orang yang soleh ini mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita jelaskan bahwa ternyata kesyirikan orang musyrik itu bukan beribadah kepada berhala. Kalau ditanya kenapa Pak, kok Anda menyembah kepada berhala? Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Cuma apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Akan tetapi agar sesembahan ini, agar patung-patung ini, orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah mereka. Jadi jangan kita anggap bahwa ibadah itu hanya sekedar sujud. Gitu ya. Jangan kita anggap ibadah sekedar sujud. Tidak, ibadah itu banyak jenisnya. Ada orang yang menyerahkan segala urusannya kepadanya, itu juga ibadah. Ada yang tawakal kepadanya, juga itu ibadah. Takut kepadanya, itu pun ibadah. Ya, orang kan banyak sekalian. Dengan orang soleh yang sudah mati, mereka sangat khawatir jika menyelisihi perintahnya. Kualat ini, ada murid menyelisihi gurunya, kualat, takut kualat, insyaallah, ya. Itu adalah nau'un minasyirik, bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Lata ini akhirnya apa? Akhirnya disembah, patungnya disembah. Ini menunjukkan betapa, ya, canggihnya iblis ketika mereka menggoda manusia. Iblis ketika menggoda manusia itu tidak kenal lelah dan bosan. Ya, satu generasi belum mau berbuat syirik pada Allah, nunggu generasi nanti. Beda sama kita, kalau kita manusia mutungan, ya, nasihati istrinya, gak nurut wafas kan gak cerikan, tuh ancam. Ibunya dinasihati belum mau, diancam juga, awas bu tak tinggalkan, gitu ya. Kita itu kalah sama setan kita itu. Setan ketika menyesatkan manusia luar biasa. Berbagai macam cara mereka lakukan. Yang penting tujuannya tercapai. Apa tujuan pertama? Setan akan mengajak manusia beribadah kepada dirinya. Ya,
beribadah kepada dirinya, kepada setan. Tapi apa? Setan ini ketika mengajak ahlu tauhid angkat tangan. Nggak bisa, sampai Rasul menyebutkan inna syaitana qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin bitahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa untuk disembah di kalangan jazirah Arab. Kenapa? Kuat ketauhidannya. Maka setan ngambil langkah yang kedua. Bagaimana? Agar manusia mereka melakukan kebid'ahan. Syirik tak bisa, ambil langkah kedua, kebid'ahan. Agar manusia demen, senang, hobi bikin perkara yang baru dalam urusan agama. Kenapa? Dari bid'ah inilah kata para ulama, al bid'atu baridul kufur. Bid'ah merupakan kotak posnya menuju kepada kekafiran. Ambil langkah kedua. Kalau ternyata langkah kedua tidak bisa, Ahlus Sunnah, dia mempelajari sunnah Nabi SAW, dia agungkan sunnah Nabi SAW, ambil yang ketiga, agar hamba tersebut terjerumus dalam perbuatan dosa. Insyaallah dosa-dosa besar ini termasuk jerat-jerat syaitan. Jika ini pun tidak mampu, orang bertakwa, orang punya agama yang baik, ambil langkah berikutnya. Apa itu? Agar manusia berbuat dosa-dosa kecil. Insyaallah dosa kecil. Kenapa? Dosa kecil pun kalau ini dibiarkan saja, tidak diiringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi besar. Berhasillah iblis. Kalau ternyata dosa kecil saja ditinggalkan, kenapa? Orang-orang yang warok menjaga harga dirinya. Yang keempat, ya, diarahkan kepada perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci. Ya, kalau ini pun tidak mampu, bagaimana? Syaitan akan menyibukkan hamba tadi dengan perkara-perkara yang mubah. Yang boleh pertamanya, cuma ketika dia sibuk dengan perkara yang mubah ini, itu hati-hati. Termasuk salah satu pintu-pintu syaitan ketika menggoda manusia. Luar biasa ya, syaitan punya kesemangatan yang luar biasa. Maka kita sebagai seorang mukmin, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, harusnya apa? Kita jauh lebih semangat daripada syaitan tadi dalam memperbaiki umat manusia. Ya, iya. Ini masya Allah. Ini tentang makna lat. Jadi Lata ini akhirnya apa? Dibikin patung, Bapak sekalian. Dibikin patung, lama kelamaan disembah. Dan itu adalah awal kali terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini. Itu ketika manusia mereka ghulu, berlebihan terhadap kedudukan orang-orang soleh. Ya, sampai kata Abdullah ibn Abbas bahwa generasi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Setiap mereka berada di atas kemurnian tauhid. Tidak ada kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Itu ketika mereka ghulu, ekstrim, berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Akhirnya apa? Dimuliakan, dibikin gambar, dibikin patung, lama-lama kemudian disembah. Ini awal kali muncul kesyirikan. Ya, maka harusnya kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan segala wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Maka nanti kita lihat Rasulullah SAW ketika melakukan Fatu Makkah, itu menaklukkan kota Makkah, apa yang beliau lakukan? Beliau menghancurkan patung Lata, Uzza, ya, dan Manat, dihancurkan semua. Ya, adapun Manat ini adalah apa? Manat adalah pohon. Nih, jadi ada orang menyembah pada pohon besar yang berada di lembah Nakhlah, yang berada di antara Mekah dan Taif. Ya, kemudian di situ di pohon ini ada setan yang bisa berbicara kepada manusia. Jin itu wanita, nenek-nenek. Jadi kalau ada orang datang ke situ ditanya, Pak, perlu apa Pak? Gitu ya. Saya perlu duitnya banyak, tenang saja. Besok bawa ayam cemani ya, siap. Nah, itu setan itu. Tanya lagi bujang, ada apa Mas? Itu setannya. Pak, Mbak, saya pengen jodohnya cepet. Ya tenang baik. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, orang-orang jahil menyangka bahwa
Itu adalah pohon yang berbicara. Padahal siapa? Tipu daya syaitan berarti kan ya. Itu tipu daya syaitan ini. Bagaimana menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Uzza. Uzza itu adalah pohon yang diagungkan, dikeramatkan. Ya, ada pada di zaman kita banyak sekali. Ya, pohon yang diagungkan dan dikeramatkan. Orang kalau lewat merinding itu. Orang kalau lewat merinding. Boleh nggak kita lewat pohon besar, lewat tempat katanya angker kita merinding, takut? Boleh apa tidak? Itu ada qadah fi tauhid. Itu ada celaan dalam tauhid. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa model takut seperti itu adalah khaufus sir. Itu takut yang rahasia dan itu termasuk bagian dari kesyirikan. Coba ini. Sekarang kita takut apa sih? Ya, takut dengan makhluk halus. Namun halus ini Pak, ditendang sudah hancur. Kalau makhluk keras mungkin palu, kursi. Coba kalau kena kepala kita, banyak kepala kita. Ini makhluknya halus lagi. Masya Allah ya, luar biasa. Kadang-kadang itu luar biasa. Karena akidahnya sudah rusak. Rasa ketakutan sudah menghantui dirinya. Lewat tempat gelap, ada karung, lari dia. Pocong ya. Begitu pagi hari dilihat apa? Ternyata Pak Tani naruh karung di pinggir gubuk. Masya Allah. Biasa. Pokoknya manusia kalau sudah ada rasa takut dalam hatinya, itu setan terus menggoda dirinya. Ya, itu apa namanya? Uzza. Kemudian kalau manat, ini adalah batu besar. Ya, batu besar ini. Ya, yang berada di antara apa namanya? Dekat dengan Gunung Udaid, itu antara Mekah dan Madinah. Ini adalah berhalanya ya dari Bani Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Ya, bahkan kalau mereka melakukan haji, ihramnya dari sini, Pak. Bukan di mikot ya, tapi di mana? Di tempat ini. Apa namanya? Tempat kesyirikan mereka. Coba kita melihat. Maka tatkala Rasulullah SAW beliau melakukan Fathu Makkah, maka beliau mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan bin Harb untuk apa? Mendatangi Lata tadi. Itu mendatangi patung yang diagungkan, yang disembah-sembah. Kemudian apa? Diratakan dan dihancurkan itu semua. Kenapa? Karena penampakan kesyirikan seperti ini kalau dibiarkan nanti akan dikunjungi lagi. Maka seluruh perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan dihancurkan. Beliau juga mengirimkan Khalid bin Walid untuk apa? Untuk mendatangi Uzza tadi. Apa tadi Uzza? Uzza adalah pohon yang di atasnya ada bangunan. Insyaallah ya. Ini mirip Tarsan mungkin ya. Ini pohon, ada gubuk di situ. Nah, di situ. Kalau orang datang ada yang ngomong di situ coba. Siapa yang enggak merinding? Masya Allah ya, merinding di situ. Maka Khalid bin Walid ini ngobrak-abrik bangunan itu. Habis itu ditepang pohonnya. Memang marah jinnya, nongol jinnya. Oi Khalid, wani ini karo nyongkoi. Gitu ya. Masya Allah. Khalid bin Walid apa takut? Masya Allah. Ambil pedangnya, deketi jinnya itu, ditebas jinnya itu sampai mati. Coba bagaimana beraninya para sahabat. Tidaklah hal itu terjadi melainkan dilakukan orang-orang yang kuat dari si tauhidnya. Ya, melainkan orang-orang yang kuat dari si tauhidnya. Masya Allah ini ya, ini perlu kita contoh ini. Jadi kalau misalkan di kampung antum dengar ada tempat angker, milih jangan ahlu tauhid ini, coba kita itu bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tetangga mau bangun rumah, di sampingnya ada pohon besar. Coba kalau dibiarkan qadarullah ada angin merobohi rumah, kan bahaya. Kita tebang saja bismillah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah berikan pertolongan dan perlindungan dan kita yang nebang pohon itu. Gitu ya. Iya. Kemudian Rasul juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi Manat. Manat tadi adalah batu besar, ya, batu yang dikeramatkan. Maka apa yang terjadi? Rasul perintahkan kepada Ali untuk menghancurkan dan meratakan batu tersebut. Masya Allah, betul-betul Rasul ini menghilangkan kesyirikan dari dasar-dasarnya. Sehingga setelah itu bagaimana? Manusia tidak ada lagi yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perlu diperhatikan bagi kita yang memiliki kekuasaan, kesyirikan itu kita babat habis. Jangan malah dilestarikan. Di bidang itu budaya, dibilang itu merupakan keragaman, itu tidak seperti itu. Kesyirikan tetap kesyirikan.
Ya, dan sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bahwa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sumber segala malapetaka umat ini. Tidak ada dalam sejarah dengan kesyirikan negeri tambah makmur. Ya, dengan kesyirikan kampung jadi jebar-jebur, enggak ada. Yang ada apa? Allah akan tahan rezekinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? La fatahna alaihim. Sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan rizki baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Perhatikan syaratnya dua, iman dan takwa. Iman yang tidak ada kesyirikan, ketakwaan yang tidak ada kebid'ahan dan tidak ada kemaksiatan. Ini keberkahan yang Allah turunkan. Loh, orang pengen mendapatkan berkah, mendapatkan rizki yang banyak, makmur negerinya, malah Allah disekutukan. Ya, ini semua karena apa? Rusaknya dari sisi tauhid, Bapak sekalian. Ya, rusaknya dari sisi tauhid. Ini penjelasan ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian berkata penulis kitab, beliau mendatangkan dalil dari sunnah Nabi. Kita baca. Wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dan dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwat. Al hadis. Ya. Kata Abu Bakar Al-Laitsi, kami pernah keluar bersama Nabi ke Hunain, yaitu ketika terjadi peperangan Hunain. Dan saat itu kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, kami baru masuk Islam. Walil musyrikin, dan orang-orang musyrik saat itu mereka punya sidr, itu pohon bidara. Mereka apakan pohon ini? Yaqufuna indaha. Mereka iktikaf di situ, berdiam diri. Kalau bahasa kita semedi di bawah pohon itu. Untuk apa? Nyari berkah. Ya, nyari berkah di situ, duduk di situ, semedi, doa di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan pedang-pedang mereka. Biar apa? Sakti mandraguna. Perhatikan. Ini adalah jenis kesyirikan. Syirik itu tidak sekedar sujud kepada pohon. Tapi pada sini bentuk syiriknya mereka iktikaf. Kan iktikaf itu adalah ibadah. Ya. Maka ibadah kepada pohon, mencari berkah kepada pohon termasuk kesyirikan. Perhatikan ya, kita jangan terlalu menyempitkan mana syirik itu. Yuqalu lahum dzatu anwat, dan mereka menamakan pohon itu, orang musyrik menamakannya sebagai apa? Dzatu anwat, yaitu pohon apa? Yang dipakai untuk menggantungkan pedang-pedang mereka. Agar apa? Agar sakti, agar menangan ketika perang. Gitu ya. Kalau orang sekarang macam-macam. Ya, mereka datang. Ini kalau orang udah lumping biasanya itu. Biar efeknya menangan, bisa mabur. Ya, seminggu mau pesta efek, datang ke 7 mata air, dimandikan di situ. Ya, gitu ya. Mau nyari berkah di sana biar efeknya bisa terbang kayak mak lampir. Gitu ya. Famarrona bisadratin, maka kata Abu Waqid, maka kami melewati sebuah pohon bidara. Faqulna, maka kami katakan yang baru masuk Islam ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasul, bikinkan untuk kami pohon keberkahan tadi sebagaimana orang-orang musyrik mereka memiliki pohon keberkahan untuk menggantungkan pedang mereka. Apa yang Rasulullah lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah ucapan ataupun ungkapan keanehan dari Nabi SAW. Takjub, kok bisa ada orang Islam minta seperti itu? Insya Allah ya. Dan Rasulullah mengatakan innaha sunan, ini adalah jalan yang pernah ditempuh orang umat-umat terdahulu. Jadi model cara seperti itu pernah dilakukan umat dahulu. Siapa itu? Yaitu Bani Israel.
tatkala mereka baru Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka bisa melewati lautan dan tenggelamnya Fir'aun, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan untuk kami Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik mereka memiliki Tuhan selain Allah. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Perhatikan Bapak sekalian. Ini hadis luar biasa. Maka di antara faedah yang dapat kita ambil satu ya, bahwa yang namanya iktikaf itu adalah bagian dari ibadah yang itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh iktikaf kepada pohon, kepada kuburan, ya, kepada tempat-tempat yang anggap keramat. Makanya Masya Allah sekalian, di zaman kita ini melebihi tempat wisata. Kalau istilahnya wisata religi lebih banyak pengunjungnya. Itu pun kalau bayar, itu nggak sesuai tarif. Kalau kita ke Batu Raden 25.000, larang temen. Ya, kenapa? Lihat air mancur, ya, kemahalan. Tapi giliran mendatangi tempat seperti itu, berapa Pak? Seikhlasnya. Gambar Soekarno Mesem dilepaskan di situ. Insyaallah tanpa iman coba perhatikan. Ini satu. Padahal di situ adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bahwa orang-orang yang di masa lalu mereka pernah terjerumus pada kesyirikan, apalagi kesyirikan, kekafiran itu sudah masuk ke dalam hatinya, maka dikhawatirkan kalau dia tidak hati-hati, dia tidak menjaga diri, ketika dia masuk Islam masih akan mengulangi dosa yang serupa tanpa mereka sadari. Maka di sini pentingnya kita mempelajari tauhid. Pentingnya kita menjadikan ilmu tauhid ini masuk dalam hati kita dan masuk dalam kehidupan kita. Ini perhatikan ya. Makanya saya sering ingatkan bahwa belajar tauhid itu jangan kita mengatakan, Ustaz, kan dulu sudah selesai. Oh, Selasa sudah. Itu udah lulus. Enggak ada. Ya, kitab tauhid kan hampir selesai. Qaidul Arba berarti saya sudah kuat benteng tauhidnya. Keliru kalau seperti itu. Ya. Maka di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berdakwah ngajari murid-muridnya kitab tauhid, tauhid lagi, sampai ada muridnya bosan. Syekh, dari dulu saya mondok di sini tauhid terus, mau sekali-kali masalah khilafah, sekali-kali masalah ini itu, kata beliau. Nah, diam aja Syekh. Suatu saat beliau bercerita, anak-anakku, di suatu tempat ada seorang yang meminta kepada kuburan. Ini perkara yang berbahaya. Apa yang terjadi? Muridnya diam semua. Disebutkan ada dosa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, muridnya diam. Di lain kesempatan beliau bercerita bahwa di kampung ini ada seorang anak yang dia rela berzina dengan ibunya sendiri. Masya Allah, seluruh jamaah langsung gempar. Na'udzubillah, jelek sekali perbuatan ini, laknat Allah kepada dia. Tuh, perhatikan. Serempak orang-orang menganggap itu perbuatan sangat keji. Syekh mengatakan, anak-anak sekalian, inilah. Berarti kalian belum tahu makna hakikat tauhid. Disebutkan kepada kalian tauhid syirik kepada Allah, meminta kepada kuburan, yang itu merupakan dosa yang paling besar, dosa yang menghancurkan segala amalan, dosa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Kalian biasa-biasa saja, sedangkan kalian disebutkan dosa besar yang ini masih ada kemungkinan Allah ampunkan. Kalian baru kemudian heboh. Ini menunjukkan kalian belum paham apa hakikat tauhid dan apa hakikat syirik kepada Allah. Oh ya, baru terbuka wawasannya. Ternyata maksud Syekh di sini tuh. Gitu, karena paling mengkhawatirkan di situ seorang yang dulu pernah ya main kacimamat, bukannya cimatan, suka main dukun-dukunan atau dukun beneran, suka nyari setan gitu ya. Pakai sinyal, ada setannya di sini. Ada film gitu ya. Masya Allah. Itu kalau kemudian kita meremehkan tauhid, dikhawatirkan kita masih punya keyakinan seperti itu dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ya, maka pentingnya kita ini menjadikan ilmu tauhid itu sebagai ilmu yang masuk dalam hati kita. Dan itulah keadaan para ulama kita. Coba para ulama kita, Masya Allah ya. Di antara mereka ada yang di dalam setiap harinya itu mesti harus mempelajari kitab tauhid. Di
dia dakwah di satu majelis membaca kitab tauhid. Hampir selesai, di tempat yang lain buka lagi kajian kitab tauhid. Ini mau selesai, buka di tempat yang lain lagi kitab tauhid dari awal lagi. Sehingga kitab tauhid terus terulang itu. Ya, kenapa? Itu penanaman. Ya, penguatan dalam hati, bukan sekedar maklumat. Insyaallah ya, ini luar biasa Bapak sekalian. Bagaimana penjagaan para ulama tentang masalah tauhid ini. Nah, ini faedah yang kedua. Orang-orang yang mereka pernah terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah, ya, maka dikhawatirkan mereka akan terjerumus kembali dalam keadaan mereka tidak menyadarinya, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Ya, yang mereka baru masuk Islam, tapi tidak pernah terjadi di tengah para sahabat yang mereka sudah kuat dari sisi ilmu tauhidnya. Faedah yang ketiga, ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak hanya sekedar melakukan sujud kepadanya. Ya, kita gambarkan tadi, sahabat menggambarkan bahwa para sahabat yang baru masuk Islam ini tidak sujud kepada pohon. Cuman apa? Mintanya agar apa? Agar pohon itu dijadikan untuk menggantungkan apa? Pedang-pedang mereka, biar dapat berkah, biar mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Rasul menamakan itu adalah apa? Sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan itu disamakan Nabi dengan apa? Ucapannya Bani Israil. Yang mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bikinkan untuk kami sesembahan selain Allah sebagaimana orang musyrik mereka punya banyak sesembahan selain Allah. Perhatikan. Maka menjadikan pohon sebagai sumber keberkahan, ya, menggantungkan pedang di situ, itu termasuk menjadikannya sebagai ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Iya, ini terjadi di masyarakat seperti itu. Pak, kenapa kok syirik? Oh, siapa syirik? Saya cuma datang ke situ, ya, bawa kemenyan. Masalah ya, luar biasa itu. Ini faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga. Adapun faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa jahil udhrun syar'i, kebodohan adalah apa? Udhur yang syar'i. Jadi sahabat, ya, Waqid Al-Laitsi dan yang selainnya itu masih jahil, ya, tentang masalah tauhid seperti itu. Maka apa? Rasul maafkan. Kalau itu bukan udzur, langsung cap kamu kafir, keluar dari Islam, ya kan? Rasul kasih udzur di situ. Rasul kasih udzur. Ya, Rasul hanya mengatakan, ya, mengingatkan kepada dia, inna hadhihi sunan. Ini adalah jalan yang pernah ditempuh umat-umat terdahulu. Ini. Faedah yang berikutnya bahwa perhatikan, Rasulullah SAW tetap melakukan pelurusan dalam bab akidah, dalam bab tauhid, walaupun dalam keadaan perang. Ya, Rasul tetap meluruskan tauhid walaupun dalam keadaan perang. Maka ini merupakan tanggapan dan balasan dan juga bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa dakwah tauhid adalah menimbulkan perpecahan. Keliru. Ya, orang mengatakan ini kondisi perang, ini adalah kondisi yang sangat diperlukan persatuan, kekompakan. Maka kalau kita sampaikan tauhid, sampaikan syirik, nanti berpecah pasukan itu salah pemahaman. Kalau Rasulullah SAW punya pandangan bahwa dengan mempersatukan tauhid berarti mempersatukan umat Islam secara hakiki. Perhatikan ya, kalau memang betul mentauhidkan Allah, menyampaikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan memecah belah umat yang menyebabkan kalahnya kaum muslimin, Rasul tidak akan mengingatkan tentang masalah syirik di kesempatan itu. Justru sebaliknya Bapak sekalian, ketika kaum muslimin mereka memurnikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, justru apa? Begitu dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan hak bagi kami kata Allah untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang beriman. Iman seperti apa ini? Iman yang murni, iman yang tidak ada kesyirikan padanya. Nah ini ya, ini harus diluruskan oleh sekalian. Ini sebagian syubhat yang muncul di masyarakat kalau mendakwahkan tauhid ini akan apa? Akan menimbulkan perpecahan. Kebalik sama sekali. Justru sebaliknya, dengan mendakwahkan tauhid
Ini akan menguatkan dan mengokohkan ukhuwah imaniyah. Ya, semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, sekedar niat yang benar itu tidak cukup. Ya. Di sini disebutkan bahwa niatan para sahabat yang baru masuk Islam ini adalah apa? Agar mereka menang dalam perang. Cuman apa? Jalannya salah, caranya salah. Rasul ingatkan. Ya. Berarti kan jangan yang penting niatnya. Oh, nggak bisa. Di dalam masalah tauhid itu jangan yang penting niatnya saja. Ya. Makanya para ulama tetap memperhatikan masalah niat. Contoh, bagi orang-orang yang mereka menggunakan jimat. Ya, Rasul mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Perhatikan ya. Nah, ini syiriknya apa di sini Bapak sekalian? Maka kata para ulama merinci, jika dia menggantungkan jimat dan dia punya keyakinan jimat inilah yang memberikan kepada dia keselamatan, rizki, itu ya, apa yang terjadi? Itu syirik akbar dengan konsekuensi yang sudah kita sebutkan. Tetapi jika dia punya keyakinan jimat yang dia pakai ini hanya sebab, adapun yang memberikan kesembuhan, keselamatan Allah Subhanahu wa taala, syirik bukan, tetap syirik. Syirik apa? Syirik asghar kalau seperti itu. Itu ya. Maka luar biasa sekalian. Ini perkara yang biasa dan lumrah. Hampir setiap abang sopir punya itu. Ada yang cincin, ada yang di gelang, ada yang disabukkan, ada yang gantungkan di mobil itu. Itu semua apa tujuan mereka? Untuk menolak bala. Apakah syirik? Syirik Bapak sekalian. Ya. Ini luar biasa. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka kata Rasul. Siapa menggantungkan jimat dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi jimatnya batu petuk. Ya, batu petuk. Masya Allah, mahal sekali itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, faedah berikutnya adalah tentang kewajiban ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dalam segala keadaan, walaupun dalam keadaan perang. Ya, walaupun dalam keadaan perang ini wajib mengingkari kemungkaran. Karena dengan mengingkari kemungkaran inilah umat Islam menjadi umat yang tinggi dan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Gimana? Lanjut kaidah keempat? Lanjut ya. Ini jam berapa syuruk? Jam 6. Oh ya, cukup insyaallah. Kita tamatkan kitab ini ya. Masya Allah ini. Kitab ini selesai pada pertemuan ini. Al-qaidatur rabi'atu. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina akhladu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalina yusyrikuna fi rakha wa yukhlisuna fi shiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi rakha'i wa shiddah. Wa dalilu qalu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kaidah yang keempat, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita, di zaman Syekh itu ya, itu bandingannya zaman Syekh sekarang tambah parah. Aghladu syirkan minal awwalin. Ini lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin di awal-awal di zaman Nabi. Perhatikan, orang musyrik di zaman kita, di zaman Syekh, ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang terdahulu, orang yang syirik di zaman Nabi. Apa alasannya? Di antaranya li'annal awwalin, karena orang-orang zaman dahulu yusyrikuna fir rakha, mereka syirik ketika lapang. Tetapi mereka ikhlas meminta hanya kepada Allah dalam kondisi yang mencekam, sempit, susah. Zaman dulu. Perhatikan ya. Jadi mereka ketika mendapatkan musibah di tengah lautan, terjadi badai, terjadi ombak yang begitu besarnya, mereka ikhlas hanya kepada Allah berdoa. Begitu sampai ke daratan, syirik lagi. Itu umat zaman dahulu. Tetapi umat sekarang ini kata beliau, wa musyriku zamanina, dan orang musyrik di zaman kita ini syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Syirik mereka non-stop.
Walaupun dalam kondisi lapang maupun sempit. Bahkan apa? Orang sekarang ketika sempit lebih parah lagi. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah itu contohnya. Apa ya? Cinta ditolak apa dukun bertindak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Datang musuh, malah belajar ilmu kebal. Ya, Masya Allah. Cuma dulu enggak perhatikan itu. Allah berfirman ini di antara ayat yang menunjukkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Apabila mereka mengarungi samudra di lautan, di atas kapal, ya, da'awullaha, mereka murni ibadah, berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlaskan agama untuknya. Perhatikan. Orang musyrik zaman dahulu ketika tertimpa di tengah lautan, ombak, badai, apa yang mereka lakukan? Minta hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka selamat sampai ke daratan, sampai ke pantai, idza hum yusyrikun. Idza kata para ulama fujaiyah, tiba-tiba mereka syirik kepada Allah lagi. Ini apa? Keadaan musyrik zaman dahulu. Kalau musyrik zaman sekarang jauh lebih parah. Ya, bahkan ada satu kisah, ada satu risalah, judulnya gini, Kaifa istahdaitu. Bagaimana saya mendapatkan hidayah. Orang ini penulisnya orang Yaman. Ya, beliau menceritakan bagaimana pengalaman pribadi beliau sampai beliau mendapatkan hidayah sunnah. Beliau bercerita, suatu ketika beliau melakukan suatu perjalanan dengan menggunakan kapal. Qadarullah wa masyafa'al, di tengah perjalanan di tengah lautan terjadi ombak yang sangat besar. Maka hampir semua yang ada di kapal itu menyebutkan masing-masing wali mereka. Sebutin, ya wali fulan, Badawi, ini sebutin wali-wali mereka. Maka orang ini mengingatkan, Pak, dalam kondisi seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan murni minta kepada Allah, apa yang terjadi? Semuanya di kapal marah-marah. Oh, berarti kamu ini ya yang bikin kapal kita kena bahaya ya. Oh, perhatikan dibalik kan. Hampir-hampir orang ini mau dicengkering, dilemparkan ke laut. Tapi cuma apa? Dia didatangi oleh awak kapal, diselamatkan di sini. Coba perhatikan. Apa tidak kebalik? Ya, ketika mereka tertimpa musibah, sepakat mereka minta kepada wali-wali mereka. Bahkan wali yang sudah mati. Ada yang mengingatkan, oh kamu tahu yang bikin sebab itu. Dibalik keadaannya. Maka lebih parah kan? Lebih parah di situ. La haula wala quwwata illa billah. Ini sebenarnya Bapak sekalian, kaidah keempat ini adalah kesimpulan dari kaidah 1, 2 dan 3. Coba sekarang, saya mengatakan bahwa musyrik zaman kita ini lebih parah dari musyrik zaman dahulu. Kita kembali ke kaidah yang pertama. Apa kaidah pertama? Bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bab apa? Dalam bab uluhiyah. Adapun rububiyah dan asma dan sifat mereka menetapkan. Ya kan? Kaidah pertama kan? Coba sekarang Bapak sekalian, sekitar sekarang. Orang musyrik zaman sekarang bahkan mereka juga syirik kepada Allah dalam rububiyah. Tidak jarang Bapak sekalian. Coba antum kalau datang ke tempat-tempat pedalaman yang dakwah sunnah belum ada di situ. Pak, lagi nanam padi? Iya. Ya, siapa yang menumbuhkan padi? Apa jawabannya? Kebanyakan jawaban mereka Dewi Sri. Dewi Sri itu sekalian. Ya apa tidak? Iya. Coba itu. Bahkan ada pernah ketemu di Jogja itu, Pantai Parangkusumo. Itu ya, Parangkusumo Bantul ya. Ini ada mbah-mbah di situ. Lagi gini ke lautan. Betul ditanya, Pak, memang yang menciptakan Bapak itu siapa? Ya, Roro Kidul. Betul itu. Itu jangan nggak pakai tutup-tutup, Roro Kidul langsung. Bukan Allah Subhanahu. Kamu nggak kenal Allah, tidak. Pengen ya, ini kalau orang kita. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan di zaman kita ini sebagian kelompok sufi mereka punya akidah, punya keyakinan jika wali-wali mereka mati, ya perhatikan, orang-orang pimpinan mereka mati, mereka menjadi wali kutub. Nah dengar, apa wali kutub ini? Itu membantu Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta ini. Itu syirik dalam bab apa? Syirik dalam bab rububiyah. Yang keyakinan seperti itu belum pernah terjadi di zaman orang-orang jahiliyah dulu. Parah mana? Parah zaman sekarang. Rububiyah pun babat oleh mereka. Kemudian dalam perkara uluhiyah, kalau orang zaman dahulu, ya, ketika mereka
Dikatakan, ya kenapa kalian menyembah kepada patung? Jawaban mereka, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada patung, melainkan agar patung-patung orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah, ya kan? Masih lumayan lah, walaupun syirik, agak lumayan dikit-dikit itu Pak. Ya masih mengatakan, ya Allah yang mengabulkan, yang memberikan, menghidupkan, mematikan. Cuman apa? Ini hanya mendekatkan kepada Allah. Lah orang musyrik zaman sekarang, bagaimana? Tidak sedikit di antara mereka yang betul-betul minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Iya betul, itu banyak sekali itu. Ini menunjukkan bukti yang ketiga bahwa orang musyrik zaman sekarang lebih parah daripada musyrik zaman dahulu. Sekarang yang ketiga. Ya, musyrik di zaman Nabi mereka Pak menetapkan asma Allah Subhanahu wa taala kecuali satu nama Ar-Rahman. Musyrik zaman sekarang luar biasa beraninya mereka menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah ditolak mereka. Atau yang diselewengkan maknanya. Ya, inilah haula wala quwata illa billah. Ini makna yang apa? Kandungan yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, bukti lagi bahwa orang musyrik zaman sekarang lebih parah. Orang musyrik zaman dahulu ketika mereka nyembah kepada selain Allah, mereka pilih orang yang soleh, para malaikat, para nabi, ya kan? Iya, yang terkenal solehnya Pak Lata itu tadi saya gambarkan orang soleh sekali itu. Wong kerjaannya bikin roti, ya modal sendiri, tenaga sendiri, bagikan sendiri. Orang soleh kan? Lah orang sekarang Bapak sekalian, kuburan yang mereka sembah itu boro-boro orang soleh. Wong kuburan keledai saja mereka sembah. Ya Pak, kuburan orang gila mereka sembah. Antum pernah lihat di YouTube? Ada orang stres itu, suka ngecat sendiri, badannya dicat semua itu. Itu kalau kemana-mana itu di arak-arak itu, ini wali. Pernah lihat Pak? Orang stres diwalikan. Masya Allah. Bahkan ada di Yaman itu, ada satu kuburan itu yang sangat diagung-agungkan, diminta kita di sini. Tahu Kak siapa mereka itu? Dia orang yang dikubur itu adalah orang yang terkenal paling buruk di negeri itu. Tukang pezina, minuman keras. Itu begitu mati diagungkan, Bapak sekalian. Lebih parah mana? Lebih parah zaman sekarang daripada orang-orang musyrik zaman Nabi, zaman dahulu. Insyaallah ya. Dan kita lihat coba, kamu lihat ya, di Indonesia ini juga sama. Kuburan orang yang dulu di zaman mudanya suka ke bioskop, minum-minum keras, walaupun mereka bilang apa, oh ini minuman keras kan menurut orang awam, tapi untuk para wali ini minuman segar dari surga. Orang yang gak pernah sholat, kenapa? Sholatnya di Mekah. Bahkan kenapa gak sholat Jumatan? Tadi sudah selesai di Mekah. Nah, antum mikir sedikit Bapak ya. Coba ahli tauhid mikir. Jumatan selesai di Indonesia jam 12:30. Jam 1 lah sudah sambil jalan-jalan dulu, makan mie ayam. Sampai rumah jam 1. Kok ini udah selesai Jumatan di Mekah? Memang kalau di sini jam 1, di Mekah jam berapa? Jam berapa Pak? Jam 9 kan? Ini kalau jam 9 siapa imamnya? Manuk. Siapa makmumnya? Semut. Siapa muadzinnya? Jangkrik. Ya kan gitu Mas. Coba lah wala quwata illa billah. Coba. Ya jam 1 sudah sholat di Mekah coba. Orang kayak gitu mati diagung-agungkan, kuburnya dimuliakan. La haula wala quwata illa billah. Benar kan? Ini bukti lagi bahwa kaidah disampaikan Syekh betul itu. Musyrik zaman sekarang jauh lebih parah. Mereka beribadah meminta kepada apa? Orang yang paling fajir, orang yang paling jahat di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang berikutnya, ya bukti bahwa orang zaman sekarang lebih parah kesyirikannya. Orang-orang musyrik zaman dahulu mereka faham makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mereka. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kapan mengucapkan la ilaha illallah? Konsekuensinya dia tinggalkan segala sembahan, hanya kepada Allah mereka sembah. Ya Pak ya. Makanya ketika mereka dikatakan qulu la ilaha illallah, mereka langsung aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah kau menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan yang banyak cuma satu Tuhan? Ini perkara yang sangat aneh bagi kami. Enggak mau mengucapkan itu Pak. Kan enak ya, tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Bisa nikah sama anaknya orang Islam. Ya, bisa ikut makan bareng mereka, dapat warisan. Kan enak Pak. Tapi orang musyrik zaman Nabi tidak mau.
Kenapa? Tahu konsekuensinya. Orang zaman sekarang, Masya Allah, kalau sekali mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali. Bersamaan dengan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai mengucapkan tahlil ribuan kali, minta kepada kuburan. Menunjukkan apa? Tidak tahu makna dan hakikat kalimat la ilaha illallah. Lebih mana parah zaman sekarang. Insyaallah ya, tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, bahwa orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu menyelisihi Nabi. Ya, tahu orang musyrik zaman Nabi itu diajak Islam nggak mau, dan mereka sadar bahwa mereka ini sedang apa? Menyelisihi dan memusuhi Nabi. Orang zaman sekarang berbuat syirik kepada Allah, ngakunya apa? Cinta Nabi, ngakunya nolong agama Nabi. Lebih parah mana? Lebih parah zaman sekarang. Kan gitu ya. Orang musyrik zaman Nabi jelas sekali mereka tahu bahwa mereka bertentangan dengan akidah Nabi. Ya, bahkan Abu Jahal ataupun Abu Lahab ketika Rasul mengumpulkan orang-orang musyrik dan Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Lahab? Langsung menampakkan permusuhan. Ali hadza jama'tana ya Muhammad tabban laka. Cuman urusan ini kamu kumpulkan kami wahai Muhammad, celaka wahai kamu. Muhammad, celaka kamu. Berarti kan Abu Lahab tahu posisi orang ini, Abu Lahab ini bertentangan, bermusuhan, berselisihan dengan yang dibawa Nabi. Itu zaman dahulu. Lumayan tahu musuh. Orang sekarang, Masya Allah, saya mengikut Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Parah mana? Parah sekarang. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, kebanyakan orang musyrik zaman dahulu ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar untuk hajat duniawi saja. Ya, mereka minta kepada patung, ya, kepada pohon yang mereka sembah-sembah itu, kebanyakan mereka hanya minta dalam hajat duniawi saja. Biar rezekinya lancar, jodohnya cepet, gitu ya, kedudukannya, jabatannya naik, pangkatnya naik, gitu saja. Biar lebih terkenal. Itu zaman dahulu. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, mereka niatkan dengan itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meniatkan dengan itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah orang sekarang. Gitu ya? Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, orang musyrik zaman dahulu tidaklah mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dalam perkara yang memang dalam perkara yang, saya ulangi lagi, orang-orang musyrik zaman dahulu ya, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang apa? Ya, dalam perkara yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada selain Allah dalam perkara yang bukan khusus bagi Allah. Tapi orang zaman sekarang semua sampai mereka minta ya perkara yang khusus bagi Allah seperti apa? Minta dikasih tahu perkara gaib. Ya, minta diturunkan hujan. Ya, Pak. Iya kan sekarang coba. Orang kalau lagi mau hajatan ya datang ke siapa? Agar hujannya ditahan. Ya, ke siapa itu? Ya pawang udan. Pak pawang main aja udannya. Main sing undangan akeh. Amplope kandel. Anu ebekan biar apa? Biar si nonton akeh. Masya Allah. Mereka apa? Akan berhenti hujan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik zaman dulu tidak. Ya, dalam perkara khusus bagi Allah, mereka tidak melakukannya, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ke-10, bahwa orang-orang zaman dahulu ya, walaupun mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah punya keyakinan bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ya. Tetapi orang sekarang sampai mereka berani mengatakan bahwa ada hewan yang lewat itu Allah. Ya, ada makhluk yang aneh itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Wahdatul wujud. Perhatikan, wahdatul wujud syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan mereka lebih parah daripada syirik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Iya itu. Luar biasa ini. Ya, ini ada 10 ya. Bagaimana kerusakan kesyirikan umat-umat terakhir ini dibandingkan dengan syirik yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak sekali Bapak sekalian
ya ayat-ayat yang semakna dengan yang kita sebutkan tadi. Mungkin sampai di sini ya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid, terlebih bisa menghancurkannya. Dengan ini maka selesailah kita menjelaskan secara singkat dalam risalah Al-Qawaidul Arba. Berarti selesai program kita ya, karena program kita ini kan ngisi kekosongan di Banjar. Wallah alam bisawab ya, nanti kita lihat lagi ya, semoga bisa kita lanjutkan di kitab-kitab yang lain. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian dan partisipasi kepada antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.